Hari ini kita masak gulai sapi. Oke, langsung saja kita lihat bahan dan caranya. Pertama-tama kita rebus dulu daging sapi dalam air mendidih kurang lebih 30-45 menit. Setelah itu kita bersihkan dan potong-potong sesuai dengan selera. Nah, ketika merebus kita jangan lupa tambahkan juga bumbu-bumbu seperti daun salam, lengkuas, jahe, ataupun serai supaya mengurangi dia punya amis-amisnya itu. Oke, setelah dia mendidih, kita akan keluarkan dan kita bersihkan, kemudian potong-potong. Untuk bumbunya saya pakai 10 buah cabai keriting, 2 ruas jahe, 3 buah kemiri, dan 2 buah biji pala. Memarkan dulu baru masukkan ke dalam blender. 10 siung bawang putih merah dan 15 siung bawang putih. Oke, kemudian kita akan tambahkan bumbu bubuknya, ketumbar bubuk, kemudian kunyit bubuk juga kita tambahkan sekalian di dalam blendernya, satu saset ketumbar, satu saset kunyit bubuk, kemudian 2 sendok teh lada. Nah, ini karena daging sapi saya agak banyak pakai ladanya ya, jadi 2 sendok teh bubuk lada putih. Setelah itu kita tuangkan minyak secukupnya. Setelah semuanya masuk ke blender, kita tekan tombolnya dan biarkan dia menghaluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Nah, kalau sudah halus kita akan keluarkan dari tabung blendernya. Selanjutnya kita panaskan kualinya. Tuang minyak goreng secukupnya, tidak usah terlalu banyak karena tadi bumbu sudah pakai minyak. Kemudian kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang bumbunya. Tambahkan 3 lembar daun salam. Saya pakai yang kering karena ada yang di rumah adalah yang kering, jadi kita pakai yang ada saja. Kemudian 2 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya, sambil diaduk supaya bumbunya tidak hangus. Dan 3 batang serai digeprek, 1 ruas lengkuas geprek juga. Tumis kembali, aduk-aduk lagi supaya bumbunya tidak hangus. Tuang air sedikit supaya menjaga untuk bumbunya tidak hangus, karena kita mau tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Ya, kalau dirasa bumbunya sudah matang, masukkan 2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu instan dan garam secukupnya. Jadi garamnya dikira-kira aja ya, sesuai dengan jumlah kuah yang kita pakai untuk gulainya. Sekarang kita masukkan potongan dagingnya, masukkan sekaligus sambil diaduk supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Setelah bumbunya merata, tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak dulu ya, jadi airnya kita kasih bertahap saja, jangan langsung banyak supaya bisa membantu peresapan bumbu ke dalam daging. Jika bumbunya sudah meresap, maka kita tambahkan air yang banyak, kurang lebih 2 liter, kasih masuk ke dalam daging yang sudah dibumbui tersebut.
Jika kuahnya sudah mendidih, kita sambil mengaduk dan kita tuangkan santan instannya. Di sini saya pakai 200 gram santan kental. Saya tidak perlu lagi encerkan karena kuah di dalamnya sudah banyak. Nah, setelah mendidih, kita keluarkan bumbu-bumbu dedaunan ini supaya pemandangannya lebih bagus, lebih indah dipandang dan menggugah selera makan juga, sehingga mari kita bersihkan. Sambil terus diaduk sampai kuahnya menyusut, padamkan kompor dan kita angkat, tuang ke dalam mangkok dan sajikan sebagai menu makanan untuk keluarga kita. Oke teman-teman, demikianlah gulai sapi yang kita buat di hari ini. Sebelumnya kita akan melihat tampilannya kira-kira seperti ini. Harusnya ini tambahkan bawang goreng di atasnya biar lebih cantik, tapi karena saya punya stok habis, saya tidak kasih bawang gorengnya. Setelah masak, kita lanjut dengan beres-beres dapur. Barang-barang kotor semua kita bersihkan supaya ketika istirahat tidak menjadi beban. Jadi kita cuci dulu bagian penyimpanan ini. Setelah cuci bersih, baru kita mulai masuk ke pencucian perabotannya. Kebiasaan saya sejak dulu itu kalau cuci piring pasti bilas dulu, tidak boleh ada sisa-sisa makanan. Ini sebetulnya kebiasaan sudah lama sekali dan terbawa terus sampai sekarang. Karena kenapa? Kalau kita bilas dulu, air sabunnya juga lebih awet dan tidak merusak atau mengotori spons pencuci piringnya. Nah, saya paling tidak nyaman kalau saya tinggalkan spons cuci piring itu dengan kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang menempel di spons tersebut. Oke teman-teman, setiap orang pasti berbeda-beda cara kerjanya ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita tahu sebagai orang dewasa kita akan memberikan yang terbaik, terutama buat keluarga tercinta kita.